Menyala. Semakin kalian komentar, semakin saya berisik. Siapin jantungnya. Jeng, 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 jeng. Makin gak suka lihat Georgie belakangan. Iya sayang, asik. Iya nggak? Biar makin gak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu viral, kontroversi, hingga reaksi para konten kreator yang sedang ramai diperbincangkan. Di video kali ini, kita akan membahas sosok Jordi Onsu yang kembali menjadi sorotan publik. Setelah berbagai pernyataannya menuai kontroversi, kini muncul kabar bahwa siaran live jualannya justru dibanjiri komentar boykot dan spam emoji dari netizen. Bahkan, banyak yang menilai hubungan panas dengan Ruben Onsu ikut memperburuk citranya di mata publik. Yang lebih mengejutkan lagi, perkembangan terbaru menunjukkan semakin banyak netizen yang mengaitkan penurunan respons di live shopping Jordi dengan kontroversi yang sedang berlangsung. Benarkah ini murni akibat reaksi publik, atau justru ada fakta lain yang belum banyak diketahui? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Gila, netizen Indonesia ya, dahsyatnya dahsyat banget tuh. Lebih dahsyat daripada santet. Lihat nih, live-nya Jordi Onsu. Yang nonton ribuan orang. Tapi isi komentarnya semuanya pada spam emoticon doang. Gak ada satupun yang nanyain soal produk. Kalau gue di posisi Jordi Onsu, pasti stres banget ngadepin komentar yang kayak gini. Live berjam-jam, tapi kayak ngomong sama tembok doang. Gak ada satupun yang ngerespon. Pada spam emoticon doang. Gila, bener-bener gila banget nih. Buat adiknya Ruben, jangan mentang-mentang Ruben Onsu mualaf atau pindah agama. Kamu sebagai adiknya justru ngejelek-jelekin, ya. Kamu sangat toleransi sama orang lain, tapi kenapa kepada kakakmu, abangmu sendiri, ya, dia sudah memilih tambatan agamanya, justru kamu nggak mendukungnya. Guys, ada baru lagi guys. Sekarang selanjutnya giliran Jordi Onsu. Iya, ini tuh memang no, lihat yang komen. Cewek juga bisa pakai. Ya, terus ringan banget teksturnya. Jadi tuh dia kayak pakai moisturizer aja gitu loh. Yang komen Cepat nyerap, ya nggak bikin komedoan juga. Dan yang paling masa yang komen gini semua. Jadi kamu yang pada punya kulit sensitif, ABG nih yang lagi pada puber kan pakai sunscreen ya tiap hari 12 tahun. Aduh, lemes ya tuh. Makanya dari Tuh, Jeff Johnson. tuh orangnya lemes. Biar nggak pada cemong, biar nggak pada perih mukanya. Ya, dan langsungnya nomor 1 kalau masih bisa. Masa yang komen gini semua. Di bawah 240.000. Harganya lagi dapat di bawah 240.000. Dan ini banyak yang CO tuh katanya tuh cuman CO aja guys. Terus habis itu dibatalin gitu yang komen. Jahat banget netizen. Jadi segerakan cekot, segerakan payment. Kok nggak ajak-ajak. Banyak sekali tuh. Lagi dapat gretongnya banyak banget. Ini tuh gara-gara tuh dia tuh ngomong gini guys. Karanya rezeki bukan dari netizen bilang gitu. Nah, langsung udah diserang netizen. Aduh. Beda harga. Terus kalau kalian mau buru-buru, mau instan, besok pagi berangkat, say. Ya, besok pagi. Masa yang komen gini semua? Harganya lagi best deal. Ayo, yang masih bisa check out payment. Ya Allah. Etalasenya nomornya nomor 1. Etalasenya nomor 1, harganya. Pesan Ruben Onsu untuk Jordi udah cukup, ambil lakon jagoan, lo tetep adek gue. Disclaimer dulu nih ya, gue ngerangkum dari portal digital. Ya buat lo pada yang males baca nih ya, cekidot. Warga
perseteruan Ko Ruben Onsu sama Jordi Onsu makin panas. Jadi gini, Ko Ruben akhirnya buka suara dan nyindir adiknya, Jordi Onsu. Katanya kata Ko Ruben nih, Jordi sekarang mulai lupa nampak bumi. Ko Ruben juga bilang dulu mereka bukan siapa-siapa. Bahkan waktu Jordi belum dikenal orang, Ko Ruben ngakunya cuma pengen adiknya ikut sukses dan sama-sama dihargain publik. Tapi belakangan, setelah nonton beberapa wawancaranya si Jordi, Ko Ruben ngerasa adiknya mulai sombong. Sampai dia ngomong gitu dalam hati, ya Allah, sombong banget ini anak. Harus diingetin gitu. Walaupun lagi ribut, Ko Ruben juga bilang hubungan mereka tetap gak bakal putus. Karena gimana pun juga Jordi tetap adeknya. Apalagi sekarang kedua orang tuanya mereka udah gak ada kan. Nah di akhir, Ko Ruben juga minta Jordi untuk berhenti merasa jadi jagoan. Karena menurut dia, dalam konflik kakak adik gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Gimana kalau menurut warga, ini masih bisa didamain? Apa udah telanjur jauh nih? Buru tulis di komentar pendapat lo semua. Buru. Jadi si Jordi Onsu setiap kali live ya, itu netizen semuanya pada kirim emot yang banyak dan mengatakan, ada yang mengatakan boykot lah, ada yang mengatakan inilah itulah, pokoknya banyak banget deh ya. Karena gara-gara si Jordi ini waktu itu menantang netizen. Katanya ya, info yang beredar tidak butuh netizen atau apalah begitu guys ya. Nah, kalau netizen Indonesia udah ditantang begini, ya teman-teman udah tau lah resikonya seperti apa ya kan. Nih, posisi dia lagi live, tapi komentarnya itu emot semua guys ya. Gue yakin banget nih hati orang kesel banget nih, lihat aja mukanya tuh ya. Nah, makanya ya teman-teman ya, apalagi kalian orang-orang yang istilahnya tuh ya artis ya, untuk mengatakan sesuatu itu mesti hati-hati cuy ya. Karena sekarang media sosial itu liar banget cuy ya, salah ngomong aja, no, boykot lah, apalah segala macam ya. Jadi ini suatu pembelajaran buat kita, agar kita kalau ngomong itu mesti hati-hati cuy. Nggak ada netizen, nggak ada artis. Nggak ada netizen, artis nggak bisa naik, kan gitu ya. Yang belum follow boleh di follow dulu, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, biar ini bisa jadi pembelajaran buat kita. Sehat-sehat buat kalian semua, I love you. Mwah. Netizen Indonesia harus tahu ya, apa yang terjadi kalau live-nya Jordi Onsu tetap dibanjiri emot-emot aneh dan juga kata boykot. Maka brand-brand yang sudah bekerja sama dengan Jordi Onsu akan berpikir ulang. Mereka juga nggak mau kena imbasnya dari tantangan Jordi Onsu kepada netizen Indonesia. Maka tidak menutup kemungkinan brand-brand yang dipromosikan dan dijual Jordi Onsu akan memutuskan kontraknya. Sudah terbukti kemarin ya, ada yang namanya CEO sama Sarkawi itu juga sama. Brand-brandnya pilih mundur. Ada CEO yang nawarin kopi nggak jadi tayang, nawarin air mineral juga nggak jadi tayang. Makanya jangan nantangin netizen Indonesia. Salah sendiri kan. Ingat ya, follower lo itu netizen Indonesia, viewernya juga viewer netizen Indonesia. Yang ngebeli produk lo itu juga netizen Indonesia. Jadi jangan takabur nantangin netizen Indonesia. Karena netizen Indonesia, kita kuat karena kita kompak. Hidup netizen Indonesia. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan videonya sampai selesai, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya mengenai semua yang sedang terjadi. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai seorang konten kreator yang mengamati apa yang sedang ramai dibicarakan publik. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Justru saya senang kalau nanti kita bisa berdiskusi secara sehat di kolom komentar.
Kalau saya melihat kasus ini, sebenarnya ada satu pelajaran yang menurut saya sangat penting. Di era media sosial sekarang ini, seorang figur publik tidak hanya dinilai dari apa yang dia lakukan, tetapi juga dari apa yang dia ucapkan. Kadang satu kalimat saja bisa diingat orang bertahun-tahun. Satu ucapan yang dianggap meremehkan publik bisa terus diputar ulang, dipotong, dibagikan, lalu akhirnya membentuk persepsi yang sulit diubah. Saya pribadi merasa bahwa siapapun yang sudah memiliki banyak pengikut, apapun profesinya, harus benar-benar berhati-hati ketika berbicara. Bukan berarti harus takut berbicara, tetapi harus memahami bahwa setiap ucapan memiliki konsekuensi. Apalagi ketika penghasilan seseorang juga berasal dari perhatian publik. Mau tidak mau, hubungan dengan penonton adalah aset yang sangat berharga. Kalau memang benar banyak netizen yang kecewa karena beberapa pernyataan Jordi Onsu, menurut saya rasa kecewa itu tentu bisa dipahami sebagai bentuk reaksi publik. Tetapi di sisi lain, saya juga berharap semua pihak tidak mudah menghakimi hanya berdasarkan potongan video yang beredar. Kita tidak selalu tahu konteks lengkap dari sebuah pernyataan. Kadang yang viral hanyalah beberapa detik, sementara penjelasan panjangnya tidak ikut tersebar. Namun kalau persepsi negatif sudah terlanjur terbentuk, memang mengembalikan kepercayaan publik bukan perkara mudah. Di media sosial, membangun kepercayaan bisa memakan waktu bertahun-tahun, tetapi menghancurkannya kadang hanya butuh beberapa menit. Itulah kenyataan yang menurut saya harus dipahami oleh siapa saja yang aktif di dunia digital. Saya juga melihat fenomena lain yang menarik. Ketika seorang figur publik sedang diterpa kontroversi, respons netizen seringkali jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Ada yang memilih berhenti mengikuti, ada yang berhenti membeli produk, ada yang sekadar mengkritik, bahkan ada yang ikut-ikutan tanpa mengetahui duduk persoalan secara utuh. Fenomena seperti ini sudah berkali-kali terjadi, bukan hanya pada satu orang saja. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa kekuatan media sosial memang luar biasa. Hari ini seseorang bisa dipuji setinggi langit, besok bisa menjadi sasaran kritik habis-habisan. Semua berubah sangat cepat. Itulah sebabnya menurut saya rendah hati adalah salah satu modal terpenting bagi siapapun yang hidup dari dunia digital. Kalau saya menjadi orang yang sedang menghadapi situasi seperti ini, mungkin yang akan saya lakukan adalah mengurangi ego, mendengarkan kritik lalu memperbaiki komunikasi dengan publik. Tidak ada salahnya mengakui kalau memang ada ucapan yang kurang tepat. Justru menurut saya permintaan maaf yang tulus seringkali lebih dihargai daripada terus berusaha membenarkan diri. Saya juga ingin mengingatkan bahwa netizen bukan musuh. Memang tidak semua komentar harus didengar, karena di internet pasti selalu ada komentar yang kasar, berlebihan, atau bahkan sengaja memancing emosi. Tetapi di antara ribuan komentar itu, biasanya tetap ada kritik yang memang layak dijadikan bahan evaluasi. Disitulah menurut saya pentingnya memilah mana kritik yang membangun dan mana yang hanya sekadar kebencian. Di sisi lain, saya juga berharap netizen tidak mudah terbawa emosi. Mengkritik tentu boleh, tetapi jangan sampai berubah menjadi perundungan. Jangan sampai kita merasa sedang membela sesuatu, tetapi justru melakukan hal-hal yang merugikan orang lain secara berlebihan. Kritik yang disampaikan dengan baik biasanya akan lebih didengar daripada hujatan yang tidak ada habisnya. Kasus seperti ini juga menjadi pengingat bahwa popularitas tidak pernah bersifat permanen. Hari ini seseorang bisa menjadi idola jutaan orang, tetapi kalau tidak mampu menjaga sikap, perlahan-lahan kepercayaan itu bisa hilang. Sebaliknya, orang yang terus menjaga hubungan baik dengan publik biasanya akan lebih mudah bertahan dalam jangka panjang. Saya pribadi tidak ingin menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu bukan kapasitas saya. Yang saya lihat adalah adanya pelajaran yang bisa diambil oleh semua orang, termasuk saya sendiri. Bahwa berbicara di depan publik membutuhkan tanggung jawab. Bahwa rasa hormat kepada penonton tidak boleh hilang hanya karena kita merasa sudah berada di posisi yang tinggi. Kalau memang ada konflik keluarga yang sedang terjadi, saya berharap itu bisa diselesaikan secara baik-baik, karena pada akhirnya, hubungan keluarga tetap memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada popularitas di media sosial. Kontroversi pasti akan berlalu, tetapi hubungan dengan keluarga akan tetap menjadi bagian dari kehidupan seseorang.
Saya juga percaya bahwa publik sebenarnya mudah memaafkan ketika melihat adanya ketulusan. Banyak figur publik yang pernah melakukan kesalahan, tetapi akhirnya kembali mendapatkan dukungan karena mereka menunjukkan perubahan sikap. Jadi menurut saya, selama masih ada niat untuk memperbaiki diri, selalu ada kesempatan kedua. Terlepas dari semua itu, saya mengajak kita semua untuk menjadikan peristiwa ini sebagai bahan pembelajaran, bukan untuk menertawakan siapapun, bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan agar kita sama-sama lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Baik sebagai kreator maupun sebagai penonton, kita semua punya tanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Itulah pendapat saya. Sekali lagi, ini adalah opini pribadi saya berdasarkan apa yang ramai diperbincangkan dan video yang baru saja kita tonton. Saya sangat menghargai jika kalian memiliki sudut pandang yang berbeda. Justru perbedaan pendapat itulah yang membuat diskusi menjadi lebih menarik, selama semuanya disampaikan dengan sopan dan saling menghormati. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah kontroversi seperti ini memang bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap seorang figur publik, atau justru semuanya akan kembali normal seiring berjalannya waktu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya benar-benar ingin membaca sudut pandang dari kalian semua. Kalau kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentunya subscribe ke channel Analisis Sengit supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru seputar isu yang sedang viral. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali ada video baru, kalian bisa langsung mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Analisis Sengit.